Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Daniel Alexander. Beliau akan membawakan tema mengapa salib. Selanjutnya saya akan mohon kesediaan Pak Herman untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Herman. Ya Ibu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau juga menyertai kami dalam Zoom meeting ini ya Bapa. Terima kasih atas saudara-saudara kami yang sudah berkumpul ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu melalui koden ya Tuhan. Kami percaya Bapa, firman-Mu selalu hidup dalam hati kami, dan kami selalu bersuka cita ya Tuhan, mengalami firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semua yang hadir di tempat ini, dan juga teman-teman kami yang belum sempat hadir ya Tuhan, biarlah menerima urapan juga daripada-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Silakan Koden. Ya, puji Tuhan. Shalom semua, selamat malam. Shalom. Yang di Indonesia, Shalom. yang di Amerika, selamat pagi. Ntar saya atur dulu. Ya, saya ditemani oleh beberapa anak-anak saya untuk bisa bergabung bersama-sama belajar saat ini. Puji Tuhan. Nah, Bapaknya kelihatan tuh kalian duduk di situ, nggak apa-apa. Ya, oke ya. Puji Tuhan. Saya siapkan rekaman. Baik. Terima kasih kepada komunitas FWF ya untuk kita belajar bersama-sama saat ini untuk mengerti kehendak Tuhan di hidup kita. Ya, terima kasih untuk Osaka, obrolan santai anggota keluarga Allah. Baik, puji Tuhan. Nah, temanya hari ini itu sebetulnya nggak asing ya, tapi perlu kita pertanyakan. Temanya pendek, tapi ini penting sekali untuk hidup kita. Mengapa harus salib? Mengapa tidak cukup dengan doa saja, puasa saja, dan semuanya? Mengapa? Oh, dari Illinois hadir, dari Georgia juga hadir, puji Tuhan. Saya belum melihat yang lain, dari Nabire sudah hadir juga. Oke. Mengapa harus salib? Apa nggak ada yang lain? Nah, saudara, bagi yang ingin tahu jawabannya. Fakta memang begitu. Saya ulangi lagi. Fakta memang begitu. Ya, harus salib, tidak ada jalan lain. Oke, sebelum kita membahas mengapa harus salib, ya, saya berkata begini. Kita harus cari hal apa yang Tuhan percayakan di hidup kita sebagai anak-anak Papa di surga. Mau saya lagi ngatur ini apa? Ya, hal apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dan itu merupakan hal yang dibenci, ya, yang iblis tidak suka. Nah, saya harap dengan pertanyaan ini kita semuanya menyadari hal apa yang Tuhan Yesus suruh kita lakukan, tetapi setan itu tidak suka. Kira-kira nangkep ya? Coba saya berikan beberapa contoh. Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa. Betul. Tuhan Yesus suruh kita merenungkan firman-Nya. Betul. Tapi hal doa dan merenungkan firman buat iblis tidak terlalu mengganggu. Enggak terlalu mengganggu. Ibadah ya atau ke gereja. Itu kan Tuhan Yesus minta juga supaya kita
rajin berkumpul, bersekutu bersama-sama. Buat setan itu nggak mengganggu mereka. Doa puasa Tuhan Yesus menyuruh juga. Tapi kalau kita puasa, setan pun nggak terganggu. Nah, ini yang umum, yang Tuhan Yesus tidak suruh. Sekolah Alkitab, maaf, jangan saudara kaget ya kalau saya ngomong ini. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita sekolah Alkitab. Apalagi kata teologi di Alkitab itu tidak ada. Catat. Cari Alkitab saudara sampai robek. Kata teologi itu tidak ada. Suruh sekolah Alkitab juga tidak ada. Nah, saya berusaha dalam hidup ini sedapat mungkin dengan pertolongan Roh Kudus, saya berusaha untuk melakukan yang tertulis. Nah, yang tertulis saja belum bisa kita lakukan sekian banyak. Untuk apa kita sibuk dengan yang tidak tertulis? Maaf, itu konsep saya hidup. Jadi doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa keliling, doa puasa, merenungkan Alkitab, sekolah teologi, itu setan nggak terganggu, termasuk ibadah atau ke gereja atau kebaktian. Setan nggak terganggu, pemuritan setan tidak terganggu. Maka itu aktivitas itu semua masih berlaku, bahkan makin rutin gereja-gereja melakukannya. Tapi memikul salib yang Yesus Tuhan Guru kita perintahkan, itu yang sangat mengganggu setan dan kerajaannya. Saya tidak tahu kenapa FWF memberi tema ini, mengapa harus salib? Nah, jadi kalau ingin tahu kenapa harus tema ini, tanya kepada Bu Ayu atau Pak Hendrik Bun, ya, atau Pak Freddy yang dari Kupang, tanya. Tapi saya setuju tema ini, mengapa harus salib? Saya ulangi lagi, ini yang setan benci. Bahkan saudara, catat ini. Begitu saudara dan saya menggenapi perintah Tuhan Yesus ini, barang siapa ingin menjadi muridku, wajib mereka pikul salibnya dan mengikut aku. Itu perintah. Nah, ini yang setan takut. Izinkan saya keluar dari konteks ini, konsep ini ya. Lalu setan membuat imitasinya. Ya, imitasi. Nah, ini. Ibu dari Belanda baru gabung. Ya. Thank you. Imitasinya, ya, dengar imitasinya. Mengapa harus salib? Ternyata setan buat imitasinya. Saudara, dalam istilah sehari-hari, papa kita itu kreator. Tahu ya kata kreator, the creator. Tapi setan itu imitator, pemalsu. Dan itu betul. Nah, mengapa harus salib? Itu yang diperintahkan Tuhan Yesus karena setan paling tidak suka. Ternyata setan membuat imitasinya dari salib itu. Maaf, film Dracula kelihatannya hebat, itu memuliakan Tuhan karena kelihatan Kristennya karena tanda salib. Maaf, justru itu penipuan. Karena dia imitator, maka kerjaan imitator si pemalsu itu menyelewengkan, mengarahkan, membiaskan. Tahu kata biasnya, pandangan kita jadi dulu ini kemana ini? Itu kemana? Dari salib yang benar menjadi salib yang palsu. Nah, itu film Dracula. Dan kelihatannya hebat loh.
Wih, ternyata setan-setan Dracula juga itu takut dengan bentuk salib atau tanda salib. Nah, itu penipuan, itu imitasi, dan itu kepalsuan. Bukan tanda salib, mau dibuat dari kayu, dari emas, dari berlian, dari barang yang mahal. Kalau cuma benda yang berbentuk salib, itu nggak ada kuasanya sama sekali. Kalau ada yang tanya, tapi kenapa ada gereja yang menggunakan tanda salib? Nah, saudara belajar. Dalam sejarah gereja tradisi ya, pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantin yang waktu itu memerintah kerajaan Roma, the Holy Roman Empire, dalam peperangan melawan berapa negara. Malam itu Konstantin mimpi, katanya ya, Tuhan hadir di mimpinya, lalu pesan begini, dalam peperanganmu mulai besok, semua perisai tentaramu semua harus ada tanda salib. Entah dicat, diberi apa, enggak tahu poin tanda salib. Bahkan banner-banner kerajaanmu tempelin tanda salib. Nah, itu mereka. Ya. Dan kebetulan, kalau saya pakai kata kebetulan, dalam peperangan besoknya ya, dengan mematuhi mimpi itu, ternyata Kekaisaran Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin menang perang. Berjua-jua Pak Nelson dari Porongkap. Mereka menang perang. Nah, sejak hari itu Gereja Roma Katolik memuliakan tanda salib sampai hari ini. Jadi itu enggak ada, tidak tertulis di Alkitab. Itu tradisi. Apa salah menggunakan tanda salib? Jawabannya tidak salah. Tapi tidak ada gunanya. Percuma kita punya tanda salib banyak-banyak. Tapi kalau diri kita tidak mau menikmati salib itu atau disalib, maka nggak ada gunanya. Ya, begini kisahnya. Saudara pernah dengar ya di dalam Kisah Para Rasul ada kejadian ya anak-anak Imam Skewa, masih ingat itu, lalu mengusir setan ya yang merasuk seseorang. Nah, di dalam kisah yang ditulis oleh Dr. Lukas, anak-anak Imam Skewa ini berkata begini, aku usir kamu setan, keluar dari orang ini demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Itu tertulis jelas. Ya ampun. Lalu saya tanya, oh dari Taiwan hadir juga, puji Tuhan. Lalu saya tanya ngomong begini, hei Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Lu itu siapa? Kamu itu siapa? Enggak cuma dibentak oleh setan, tapi mereka diusir setan. Enggak cuma diusir, mereka juga ditelanjangi, lari. Saudara, dari kejadian itu, ayo kita menarik kesimpulan begini. Ternyata setan itu paling tahu Tuhan Yesus itu ada di hidup kita, ada di hati kita, atau cuma di mulut kita. Perhatikan. Nah, saudara nggak usah ngikuti, ya. Tapi ini kenyataan. Ternyata yang paling tahu Tuhan Yesus itu ada di hidup kita dan tinggal di dalam kita. Yang paling tahu itu cuma setan. Ya ampun. Maka itu untuk ngecek dan ngetes. Maaf, ya. Yang percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Jadi untuk ngecek dan ngetes.
Apakah hidup Yesus sudah ada di hidup kita? Dan hidup kita sudah seperti Tuhan Yesus? Maka mulai sekarang, ayo cari orang kerasukan setan, dan kita datang, lihat siapa yang diusir siapa. Itu baru tahu. Maaf ya saudara. Karena itu tertulis di Alkitab. Nah, ternyata seperti itu kasus tanda salib. Contoh, ya tapi nggak ada sih, cuma contoh saja. Misalnya ada di antara kita punya ide buat kayu salib sepanjang 1 meter, terus kita gantung di leher kita, terus taruh depan. Jalan kemana-mana. Maaf, ini cuma mikiran aja. Saudara tahu nggak? Setannya sih nggak lari. Orang-orang yang lihat kita akan lari sendiri. Ngapain itu orang pakai kayu salib sepanjang itu digantung di dadanya? Ngerti nggak? Nah, di situ setan nggak takut. Ya, contoh lagi, Veldi dari Manado hadir. Ada orang katanya gara-gara film Dracula itu. Waduh, di semua ambang pintu, atas pintu rumah orang itu, termasuk pintu WC, pintu dapur, pokoknya pintu lah, itu dipasangi tanda salib. Entah rumah itu berapa banyak tanda salib. Tapi kalau hidup orang itu tidak memikul salibnya, nyanya bukan salib Tuhan Yesus. Nyanya itu salib kita. Karena masing-masing kita salibnya pasti akan beda-beda. Tergantung. Nah, ini suatu kali saya ditanya orang. Ya, tapi maaf, jawab ini nggak ada di Alkitab ya. Karena orang itu desek terus. Ya, tapi saya ingin tahu, saya ingin tahu. Ya udah saya jawablah daripada ngotot terus. Siapa yang dosanya banyak, maaf ya, nggak ada di Alkitab ya. Cuma saya dipaksa orang ini untuk jawab. Siapa yang dosanya banyak, itu salibnya lebih berat daripada dosanya ringan. Orangnya tertawa, saudara. Ya udah saya nggak meneruskan. Kalau saya teruskan tanya, dia tanya lagi, saya malah bingung. Jadi yang ditulis di Alkitab, barang siapa ingin menjadi muridku, hendaklah ia pikul salibnya, bukan salibku, kata Tuhan Yesus. Oh, ini ada tulisan, saya nggak tahu dari siapa ini ya. Saya baca. Salib kok ada tanda sama dengan, dan tanda apa itu? Salib sama dengan kesalahan, mengakui sendiri. Maaf ya, saya nggak jelas, saya nggak lanjutkan. Maaf, saya nggak bisa baca. Salib sama dengan ada satu tanda lagi, kesalahan, mengakui sendiri sebagai raja, Tuhan atau ajaran sesat. Oke, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Jadi salib itu bukan tanda yang harus kita bawa kemana-mana. Cincinnya cincin salib, kalungnya ada salib, antingnya ada salib, gelangnya ada salib. Enggak. Di mobilnya ada salib, enggak. Di motornya ada salib, di rumah ada salib. Bukan. Setan enggak takut yang tanda itu. Walaupun dibuat dari emas murni, 1 kilo beratnya tanda salib itu. Setan nggak takut. Itu dia. Wah, ini dari Amsterdam, gabung juga. Jadi saudara, yang Tuhan cari, apakah masing-masing kita mau pikul salib kita atau tidak. Kita baca ayat yang pertama itu ya, Filipi pasal 3. Mulai ayat 17 ya sampai ayat yang ke-21 ya. Filipi 4 Filipi 3 maaf. Ayat 17 sampai 21. Mari kita lihat. Wah, Pak Gembala dari Makassar. Pak Ais. Filipi 3, 17 sampai 21. Mari kita lihat. Judulnya indah. Kok kita teliti judulnya.
17, nasihat-nasihat kepada gereja. Oke. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Paulus itu tegas. Ikuti teladanku. Aneh ya, kenapa bukan ikuti? Teladan Tuhan Yesus. Ya, oh Ken, ini yang dari Zoom, coba disapa itu Ken. Anak saya dari Prabu Mule. Nah, saya belum pernah ketemu dia, cuma ketemu di Instagram, dan Roh Kudus bicara sesuatu, puji Tuhan, hidup Ken dipulihkan. Lalu saya jadi papanya. Saudara, ini yang mengagumkan dari hidup Paulus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Bukan dia sombong loh, bukan. Tapi memang hidup Rasul Paulus dan Tuhan Yesus itu sudah menyatu. Roh Kudus tolong kan. Saya ringkas dulu supaya saya nggak lupa kalimat ini. Jadi begini, siapapun kita, ya, siapapun kita yang sudah siap dan selalu berani memikul salib kita masing-masing, maka orang itu, saya berkata orang itu dulu, itu pasti sudah menyatu dengan Tuhan Yesus. Itu pasti. Maka itu salib itu dibenci oleh setan. Jadi kalau saudara dan saya sudah berani pikul salib, dan kita tidak mengelak, ketahuilah saudara, hidup kita itu menyatu dengan Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Jadi Paulus tidak perlu ngomong, ikutilah Tuhan Yesus. Tidak. Dia berkata, ikutilah teladanku. Filipus coba buka 1 Korintus 7. Saya lupa pernah menghitung waktu itu. 1 Korintus 7. Ya. Terus naik terus. Papa akan cari kalimat-kalimat sebentar. Terus lagi. Terus naik lagi. Terus Filipus terus naik lagi. Terus maaf ya. Pelan-pelan. Ada ayat yang terulang beberapa kali kalimatnya sama. Mungkin Korea atau sini bisa bantu. 1 Korintus 7 yang dikatakan Tuhan berkata, bukan Tuhan tapi aku. Lalu dia berkata, aku berkata, bukan aku tapi Tuhan. Tuhan berkata. Ya pokoknya kalimat itu. Jadi Paulus itu seperti bingung. Ya. Oke ya, yang namanya petrol non diesel, tolong jangan nulis ya, dengerin dulu. Terima kasih. Ayo kita belajar. Ya. Tunggu. Bukan aku yang berkata, tapi Tuhan. Waktu Tuhan ngomong, ini Tuhan, bukan, tapi aku. Mana ya, ayat berapa ya? Turun lagi. Maaf. Ada enggak ya? Sebentar. Ayat 10, Koden. Ayat 10. Ayat 10. Oh, 10. Terima kasih. Ayat 10. Ya. Nanti tolong dihitung. Ini ada beberapa kali. Oh ya. Nah, ini contoh saja ya. 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin. Aku tuh Paulus ngomong. Tidak. Bukan aku. Tapi Tuhan perintahkan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Kalimat ini ada beberapa kali di 1 Korintus 7. Pertama saya baca ayat ini, saya tuh terus terang,
kok jadi begini firman Tuhan ini ya? Aneh enggak, saudara? Sudah ditulis aku, ada lagi enggak? Ya, bukan aku, tapi Tuhan. Ini ayat 12. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan katakan. Nah, kalau ada seorang istri dan seterusnya, enggak usah dicari lagi. Pokoknya ini. Ya Saul, terima kasih untuk doamu. Nah, sampai suatu hari itu jawaban gini. Maaf, sebelum saya ketemu jawabannya. Saya cari di terjemahan lain. Sama. Nah, Hendrik Bun, kalau bisa tahu ya bahasa Yunaninya, coba cari itu. Kori belajar juga yang belajar bahasa Yunani. Nah ini, saya pertama itu ragu-ragu. Kok begini firman Tuhan? Bukan aku, tapi Tuhan. Bukan Tuhan, tapi aku. Maksudnya itu apa? Sampai suatu saat, dari membaca surat-surat Paulus, saya diteguhkan. Tuhan Yesus dan Paulus itu sudah menjadi satu. Seperti suami istri menjadi satu. Sehingga tidak lagi kelihatan mana lakinya, mana perempuannya, mana suami, mana istri, tidak. Nah ini yang ditegaskan Paulus di 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladanku, sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus. Nah, tujuan akhir hari ini kita belajar. Ya, tujuan akhir hari ini kita belajar dengan tema mengapa harus salib. Ujungnya nanti, setelah semua kita mendengar firman sekarang ini selesai, maka siap-siap saudara, kalau kita siap untuk mikul salibnya, menikmati salibnya setiap hari, nggak lama Yesus menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan Dia, sehingga antara kita dengan Tuhan Yesus sudah nggak terpisah lagi. Wih, luar biasa. Baik Asia, salam juga. Keren ya saudara. Oke, kembali ke Filipi 3 ayat 17. Baik, iman dari Salatiga. Jadi saudara, salib itu dahsyat dampaknya, impact-nya itu dahsyat. Saya ulangi lagi, kisah Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan. Kalian pulang, oke anak-anak, saya mau pulang ke sebagian. Ikutilah teladanku. Dia berani ngomong, bukan ikuti teladan Yesus, teladanku. Nah, begitu pula saudara dan saya harus berani berkata kepada semua orang. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Jadi akhirnya bukan cuma Paulus sendiri yang bisa diikuti. Ternyata ada berapa orang lain lagi yang sudah dimuridkan oleh Paulus. Bisa berkata seperti itu. Nah sekarang ini saudara dan saya yang belajar bersama-sama dengan tema mengapa harus salib, maka harus berani berkata kepada setiap orang yang berjumpa kita, ikutilah teladanku. Karena aku sudah pikul salibnya. Lalu, ya, karena saya sering ditanya, begitu saya senang kalau selesai belajar ada diskusi, karena tiap kali ada pertanyaan, Roh Kudus beri jawaban. Nah ternyata jawabannya itu adalah hal yang luar biasa. Satu kali gini, ya lagi saya ngajar tentang salib. Ada orang yang jenuh, ada orang yang bisa nggak Bapak memberi yang gampang saja? Apa sih ciri-cirinya kalau orang itu sudah pikul salibnya? Waduh, saya ditanya seperti itu, ya nggak ada persiapan jawab. Tapi itu dekat. Nah, saya mau sampaikan ini ya kepada saudara. Maaf ya, dengerin. Ternyata di seluruh Alkitab saya simpulkan satu tanda yang paling gampang kalau saudara dan saya sedang
mikul salib kita masing-masing. Satu aja yang paling gampang. Maka orang yang suka dengan salib, orang yang mencintai salib, dan orang yang suka penderitaan karena salib, tandanya cuma satu paling kelihatan. Orang itu nggak bisa tersinggung lagi. Halo, bisa berkata amin bersama-sama? Nggak bisa tersinggung lagi. Amin. Woi, puji Amin. Tuhan, jauh dari Belanda. Amin. Amin. Jadi, Amin. kalau masih ada yang bisa tersinggung, saudara sedang pakai salib plastik. Ngerti istilahnya? Jadi orang yang suka dengan salib cinta, woi, Rudi Jingga, Ancwa. Ini anak saya lama nggak muncul. Jadi orang yang suka dengan salib yang harus kita pikul tiap hari, tandanya cuma satu, nggak bisa tersinggung. Karena sudah mati. Ayat 18. Filipi pasal 3. Ayat 18. Filipi pasal 3. Ya, dari Nabi Rasul. Ya, tidak bisa tersinggung lagi karena sudah mati. Betul. Oh, nah, Papa. Oh. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Oh, ada yang ngaku, saya suka tersinggung kalau sedang bokeh. Wah, berarti tetap belum mikul salib itu. Ya, saya ulangi Filipi 3:18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ampuni kami Tuhan. Ya ampun. Ternyata banyak, bukan sedikit orang yang menjadi seteru salib Kristus. Aduh, Naya, maafkan Papa, ini Papa lupa, Naya nanti ya. Habis Zoom ini, nak. Puji Tuhan, ini anak saya yang dari suku Dayak Tonyoy. Ya, baru dinyatakan lulus untuk skripsinya. Sebentar lagi akan wisuda. Coba Filipus ayat 18 pakai berapa terjemahan, ya? Pakai berapa terjemahan? Ayat, sebab ada banyak orang yang hidup sebagai musuh-musuh salib Kristus. Kok nggak enak betul. Tentang hal ini sudah sering. Tentang hal ini aku sudah sering menceritakannya kepadamu. Dan sekarang aku menceritakannya lagi dengan air mata. PS, saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu. Dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis. Bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. TSI, saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan harga penebusan yang sudah dibayar Kristus di kayu salib. Ampuni kami itu. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar, ternyata kita menjadi seteru salib Kristus. Ayo kita bertobat. Saya ulangi lagi, karena cukup banyak yang baru bergabung. Kita harus menemukan apa yang tertulis di Alkitab. Dan yang tertulis itu kalau kita lakukan, itu yang paling iblis nggak suka. Itu yang paling iblis benci. Nah, doa kita diperintah. Puasa ada. Ya, merenungkan firman ada.
beri persembahan, ada. Ibadah harus ada. Tapi hal-hal itu tidak membuat setan pusing. Enggak. Tapi ini yang membuat neraka bingung dan panik. Ini yang membuat setan kebingungan dan takut. Kalau setan tahu saudara dan saya begitu mencintai salib, enggak Ken, enggak berat, indah. Begitu saudara dan saya siap disalib, begitu saudara dan saya siap pikul salib kita masing-masing, ingat hari itu setan gemetar melihat kita. Nah, ini yang dipalsukan oleh setan dengan film Dracula. Sehingga salib jadi murah, receh, karena cuma dibuat tanda. Dan di situ setan kurang ajar betul. Begitu ingat. FIA-nya Filipus. Ayat 18 ini. FIA-nya. Setelah itu kita lanjut ayat 19. FIA. VMD boleh. VMD ya, VMD dulu. Oke, FIA. VMD. Aku mengatakan itu sebab banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Dan sekarang sambil menangis, ku katakan lagi hal itu kepadamu. Sama. FIA. Sebab telah sering saya katakan sebelumnya. Dan sekarang dengan percucuran air mata saya ulangi. Bahwa ada banyak orang yang menamakan diri Kristen. Tetapi sebenarnya memusuhi salib Kristus. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Oke, kita lanjutkan. Apa bentuk kita memusuhi salib Kristus? Tidak mau menyangkal diri. Bisa tanya lagi, apa itu menyangkal diri? Oke, kita akan belajar. Coba kita lihat dulu Lukas 14 ayat 26. Oke, dari Tulungagung. Menjadi pelaku firman Tuhan dan memikul salib kita sendiri, itu yang membuat si kunyuk geram betul. Ya. Kita lihat ayat ini. Lukas 14 ayat 26. Apa sih yang buat ada orang Kristen murid Yesus benci salib Yesus? Oh, 25, maaf. 25, Filipus. Apa salah? 25 ya. Oh, 27, maaf, 27. Aduh, maaf. Lukas 14, 27. Maaf. 27, Bu Melati. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya. Nyanya itu masing-masing kita. Ini yang bicarakan Tuhan Yesus. Dia tidak berfirman, barang siapa tidak memikul salibku. Aduh, nggak sanggup. Saudara dan saya nggak akan sanggup memikul salibnya Tuhan Yesus. Enggak. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tegas. Tidak dapat. Maka itu, kalau ada orang berkata, aku murid Yesus, tapi tidak memikul salib kita masing-masing, enggak layak. Terima kasih Filipus, TSI-nya jelas. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan. Aduh, aku akan tetap mengikut Tuhan. Nah, harus ada kalimat itu. Waktu tahun berapa ya? Tahun 70-an, saudara. Ada film pendek
yang diproduksi oleh anak-anak Tuhan di Jepang atau Tiongkok. Judulnya saya nggak akan lupa sampai hari ini. Karena itu buat saya betul-betul menangis. Ya, mungkin masih ada di internet atau Google. Ini film lama, ini film tahun 70-an. Judulnya itu If I Perish. Kalau toh aku terpaksa mati. Kisah seorang gadis, saya lupa dia gadis Tiongkok atau gadis Jepang. Ketika mereka sedang kebaktian, tentara Jepang masuk ke gereja itu. Lalu pemimpinnya naik ke mimbar, turunkan tanda salib di gereja itu dan gambar Yesus. Ya, itu kisah tahun, saya nggak tahu tahun berapa, tapi itu film dibuat tahun 70-an. Lalu tentara ini memaksa semua jemaat yang ingin hidup, ludahi salib dan injak foto Yesus. Saudara, yang cukup banyak yang melakukan itu karena takut mati. Tapi ada seorang gadis yang tidak melakukan itu. Saudara, kisah itu luar biasa. Saya nggak tahu film itu masih ada atau tidak ya. Dan itu sungguh luar biasa. If I Perish. Kalau masih bisa dicari di Google. Nah, ternyata kalau ditulis di Filipi 3 ayat 18, ada orang Kristen murid Yesus yang menjadi seteru musuh salib. Artinya orang itu tidak berani mati walaupun disuruh milih. Kalau perjanjian lama kita tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu itu. Jadi ini yang Tuhan cari. Nah, saya pernah dengar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Siapa yang pernah meneliti sejarah kerajaan Romawi di masa itu? Katanya, saya pernah dengar. Zaman itu, kalau pengadilan menyatakan orang ini harus dihukum mati, ya Pri, dari Tulungagung, ya, Blitar. Orang ini dihukum mati, ya, dulu kan zaman itu dengan salib. Tapi belum waktunya eksekusi. Orang ini nggak ditahan. Orang ini boleh pulang ke rumah. Tapi syaratnya cuma satu. Setiap kali keluar rumah, dia harus pikul salib. Yang nanti akan dipakai untuk menghukum mati dia. Jadi silakan. Mau ke pasar, mau jalan-jalan, silakan. Tapi salib harus dibawa. Nah, orang-orang yang melihat, pasti dalam hati, oh nggak lama mati. Nggak lama mati. Ifran, sudah lama ini Koden nggak ketemu. Senang sekali bisa ada di sini. Nah, saudara, artinya apa? Kalau orang itu sudah mikul salib, ya nggak mikir beli rumah, nggak mikir belanja ini, belanja itu, yang mewah-mewah. Ya untuk sehari-hari saja. Karena sudah nggak lama lagi pasti mati. Nah, itu loh tanda mikul salibnya. Dan mengikut Yesus. Inilah yang Tuhan cari di antara kita. Maka itu setan nggak suka. Kenapa? Karena salib itu artinya penderitaan. Oke, kita lanjut ayat 19. Filipi 3. 19 sudah belum tadi Filipus ya? 19. Filipi 3. Ya. 19. Ya. Aduh, Tuhan tolong kami. Kesudahan mereka ialah kebinasaan.
Tuhan mereka ialah perut mereka. Makan yang enggak. Hawa nafsu. Kata perut ini hawa nafsu. Kemuliaan mereka bukan salib. Ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ada komen, saya nggak tahu dari siapa, Yansen Jiong. Memikul salib kita dan mengerjakan kehendak Bapa kita. Betul, puji Tuhan. Ayat akhir hidup mereka, siapa mereka? Itu tadi, orang yang menjadi setru salib Yesus. Akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Karena Tuhan mereka adalah perut mereka. Dan pujian mereka adalah hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka hanyalah pada hal-hal duniawi. PIS. Hidup orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Tuhan, kami nggak mau. Tolong dalam nama Yesus. Sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan. Justru itulah yang mereka banggakan. Sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenan dengan dunia ini saja. Aduh. TSI. Cara hidup seperti itu hanya akan berakhir pada kebinasaan. Mereka memikirkan hal-hal duniawi dan tidak melayani Tuhan. Wih, ngeri. Hidup mereka hanya untuk memuaskan. Ya. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Bahkan merasa bangga atas semuanya itu. Jangan seperti itu ya saudara. Ayo kita mulai periksa. Bagaimana sikap hidup kita. Maka itu jelas sekali. Salib ini yang dibenci oleh setan. Lalu mereka mengubah cuma menjadi tanda salib. Dan rasa. Dan menganggap orang yang sudah rajin pakai tanda salib. Itu sudah aman. Ternyata bukan itu tujuannya. FIYH. FIYH. Ya. Hari depan mereka ialah kebinasaan kekal. Wih, ngeri sekali. Sebab mereka bertuhankan hawa nafsu. Dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Nah, maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus tahu. Ya, karena Tuhan harus kita utamakan dalam hidup kita. Jadi jangan biarkan setan menipu kita dengan cara yang tidak memuliakan namanya. Untuk itu, ambil keputusan yang benar mulai sekarang ini. Ayat 20. Masih Filipi 3. Ayat 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ilustrasi ini luar biasa, saudara. Ya, ini ilustrasi yang bagus. Maaf ya, saya ambil contoh ya yang ada di Zoom. Ya, Ibu Agatha yang ada di Belanda. Kan lahir di Surabaya, orang Indonesia. Tetapi sudah pindah ke Belanda dan sekarang menjadi warga negara kerajaan Belanda. Saudara,
Walaupun Ibu Agatha lahirnya di Indonesia, yang tadinya warga negara Indonesia. Tapi setelah berubah jadi warga negara Belanda, maka pola hidup, pola makan, dan semua hal, walaupun aslinya orang Indonesia, Ibu Agatha tidak boleh lagi hidup dengan cara orang Indonesia dan pakai peraturan Indonesia. Tidak bisa. Begitu pula saudara dan saya. Walaupun kita ini lahir di dunia, tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus dan bertobat, ternyata kewarganegaraan kita ini berubah. Kita punya dua warga negara sekarang. Satu warga negara dunia di negara di mana kita tinggal, dan kedua warga negara kerajaan surga. Nah, menurut Filipi 3 ayat 20 ini, maka saudara dan saya harus hidup dengan pola kerajaan surga dan tunduk pada hukum kerajaan surga. Itulah ciri utama, itulah bukti utama saudara dan saya harus pikul salib. Dan kita mencintai salib bukan untuk tanda salibnya, bukan. Mari kita periksa hidup kita. Lanjut terjemahan yang lain, ayat 20. Filipus. Akan tetapi kewarganegaraan kita adalah di surga, di mana kita dengan penuh semangat menanti-nantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tanah air kita ada di surga. Dari sana juga kita menantikan juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. PS. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. TSI. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali dari sana. Jadi menurut ayat 20, ciri-ciri yang berikut, tadi yang pertama, ya masih ingat, tanda yang paling gampang, apakah saudara dan saya sudah mencintai salib dan kita pikul salib kita? Tanda yang pertama, nggak bisa tersinggung lagi. Ya, tanda kedua tadi kita sudah temukan juga pola pikir kita. Tuhan kita yang kita layani bukan perut kita, bukan hawa nafsu kita. Pola pikir kita, pola pikir surgawi. Nah, yang ketiga, ini dia yang kita rindukan adalah Tuhan Yesus untuk segera datang. Ayat 21. Filipi 3 ini, ayat 21. Jangan berkata, aduh susah sekali. Enggak susah. Oke. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, ini loh. Menurut Filipi pasal 3, maka klimaks ya dari hasil saudara dan saya bukan seteru salib Kristus, tapi mengasihi Dia dan kita pikul salib kita masing-masing, maka menurut Filipi 3:21 ini, begitu salib itu jadi kesukaan kita dan yang kita cintai, maka tubuh kita yang hina ini diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Wow, menurut kuasanya
yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi ini saudara. Maaf, kiranya nggak ada yang tersinggung kalau saya ngomong. Kalau yang pertama tadi tandanya, kita itu mencintai salib, kita nggak bisa tersinggung. Maka yang ketiga, maka yang berikut, saya lupa tadi yang keberapa ya. Ini cirinya yang luar biasa. Hidup kita ini justru sanggup menaklukkan segala sesuatu. Setelah salib itu adalah kesukaan kita dan kerinduan kita. Maka itu kita cek, kita tes hidup kita masing-masing. Siapa di antara kita yang belum bisa menaklukkan segala sesuatu kepada diri Yesus, itu berarti, keempat, terima kasih Budi. Ini yang kelima berarti ya, berarti kita belum 100% menaklukkan segala sesuatu. Nah, coba kita cari kira-kira hal apa yang masih menaklukkan kita. Coba cari masing-masing. Segala sesuatu loh. Coba saya baca ayat-nya. Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan mengubah tubuh kehinaan kita menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan. Dengan kuasanya itu, Kristus mampu membawa segala sesuatu tunduk kepadanya. BIS, tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini. Wih. Coba saya baca lagi ya. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini. Nah, saya sisipkan di tengah. Kalau kita sudah hidup menyatu dengan salib itu, dan kita mencintai salib itu, bukan menjadi seterunya, maka hidup kita yang tadinya kita punya tubuh yang lemah dan dapat hancur ini, akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia. Ia dapat melakukan itu karena ia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Kiranya kita mengerti. Dampaknya salib itu seperti ini. Itu dampak salib. TSI. Kelak atau nanti. Dengan kuasanya yang luar biasa. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itulah yang terus digunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahnya. Hebat. Saudara, ini saya bersaksi. Tanggal 6 Juli yang lalu, ya, saya itu diundang mendadak di sebuah komunitas yang saya tidak kenal. Nah, saya ini kalau diundang kan nggak pernah tanya, ini kelompok apa, orangnya berapa, ada di mana, begitu. Itu bukan kebiasaan saya. Asal tahu alamatnya. Karena prinsip saya, kalau toh yang datang cuma satu orang, saya akan tetap layani dengan sukacita seperti saya melayani 1000 orang. Itu hati saya. Dan banyak teman-teman saya, Bapak yang tahu. Cuma saya itu tanda tanya. Loh, kok mendadak? Itu ada tanda tanya. Nah, jadi yang undang bilang, Koden tanggal 6, itu berapa hari sebelum tanggal 6-nya? Koden tanggal 6 ada di mana? Oh, lagi di Jakarta. Waduh, pas kalau gitu kenapa? Loh, Koden di Jakarta nggak ada pelayanan? Nggak ada. Karena harus tiba tanggal 6, karena tanggal 7 jam 11 siang. Saya itu pemberkatan nikah anak saya di Bandung. Nah, nggak mungkin saya berangkat tanggal 7 juga. Nggak mungkin. Jadi saya harus tiba tanggal 6. Aduh, syukur kalau gitu. Kenapa? Ini loh, ada persekutuan yang cari hamba Tuhan. Oh ya sudah, Koden siap. Nah, orangnya pun nggak bilang. Ini persekutuan apa? Ya karena dia tahu saya kali ya.
Saya nggak tanya. Datang dengan anak saya, namanya Teddy. Bilang, Pak, ini kalau lihat alamat ya Pak, ini daerah orang kaya. Ah, nggak tahu lah di mana ini. Ya udah, betul saudara, kami cari. Loh, kok bukan gereja, gedung gereja, tapi rumah. Loh, tapi rumah besar sekali saudara. 3 lantai, pakai lift. Wah, ini orang kaya betul. Terus saya tanya penjaganya, mobil sudah banyak. Modelnya kayak gereja. Terus saya ngomong, Pak, ini rumah atau gereja? Rumah, Pak. Tapi nggak ada yang tinggal. Ya cuma dipakai untuk ibadah begini saja. Oh ya sudah. Nah, saudara, begitu saya ditelepon, saya ini jarang sekali, hampir nggak pernah. Kalau tuh saya mau mengajar, itu Tuhan kasih saya tema, hampir nggak pernah. Ya, nah ini 3 hari sebelum tanggal 3, tanggal 6 itu, tanggal 3, telepon. Setelah ditelepon orang, saya bilang iya, karena pas saya di Jakarta. Tahu-tahu Tuhan tuh kasih saya tema yang unik sekali. Temanya begini. Sebelum pernah jadi miskin, jangan sebut layak jadi murid Yesus. Ya saya ngikut aja, mau dikasih tema begitu. Saudara, begitu saya dengan anak saya naik, pakai lift. Lantai 3 saya pakai lift. Hebat sekali. Begitu kami nyampe, memang belum waktunya, masih ada kira-kira 35 menit. Ini makanannya itu kayak pesta. Di meja besar. Macam-macam makanan. Saya tuh malah bingung. Ini gereja atau apa? Nah, akhirnya yang nelfon saya bilang, puji Tuhan kau udah datang. Saudara, ternyata itu pertemuan pengusaha-pengusaha yang tajirnya nggak tahu. Terus ada seorang pengusaha yang saya kenal sudah hampir 30 tahun nggak pernah ketemu. Saudara, nah ternyata pengusaha ini sedang bangkrut. Dia sudah malas untuk bilang Tuhan malas. Bertahun-tahun dia itu diajak ke kelompoknya ini, nggak mau. Bahkan istrinya pun minta-minta. Jadi malam itu, karena saya kenal baik dengan dia. Ya, dia pernah support kami untuk beli rumah kami, untuk asrama di Papua. Dia bilang, kalau bukan Koden yang khotbah malam ini, saya nggak akan datang. Wih, ternyata teman-teman mereka bilang, betul Koden, ini sudah sekian banyak tahun. Sekarang bayangkan. Saya itu terus terang mikir gini. Ini saya khotbah lanjut nggak tema kayak begitu itu? Ayo bayangkan itu saudara. Siapa yang belum pernah miskin tidak layak jadi murid Yesus? Cari aja rekaman saya di Facebook, di Instagram, 6 Juli. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ternyata orang ini mendapat jawaban. Dan dia bangkit. Dia mensyukuri bangkrut perusahaannya. Karena ditipu oleh temannya lewat pejabat tinggi. Oke, saya nggak mau tahu cerita itu. Waduh, istrinya senang sekali. Nah, jadi selama saya khotbah, saya bilang, ada contohnya. Jadi yang belum pernah miskin, siap-siap. Saya bilang begitu. Mereka kaget semua. Nah, terus ada yang tanya saya itu, kira-kira Koden diundang lagi enggak? Saya bilang enggak urusan. Yang penting saya sudah sampaikan firman Tuhan. Nah itu loh saudara. Maka itu saya mulai dengan lagu ini. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Nah kan semua kita, hampir semua kita tahu lagu itu ya. Yang di Indonesia ini, mungkin di luar di Amerika, Eropa, enggak lah. Saya bilang pada mereka, jangan nyanyi lagu itu ketika duit lagi banyak. Betul, kalau uang lagi banyak, jangan nyanyi satu-satunya yang nggak bisa, ada uangnya. Nggak bisa. Oh, kenapa, Stan? Kira-kira kau udah dilempari batu nggak? Enggak itu, nggak benjol sampai hari ini.
Stan, ini ada sahabat saya tanya. Enggak, Stan, ada dari batu. Woi, luar biasa. Nah, itulah salib. Ya, itulah salib. Ori, mau kemana kamu? Siap-siap. Ngecas. Oh, ngecas ini situ. Itu. Enggak apa-apa. Nah, ini. Nah, nggak usah pakai ini. Nggak apa-apa sini. Ada tempatnya. Baik, kamu dari sebelah sebentar ya. Sambil ngecas HP. Oh, beda, ya udah situ. Masukin. Ya, oke. Ayo kita lanjutkan. Jadi jangan kita kalah oleh apapun juga di dalam dunia ini, saudara. Karena salib itu di atas segala-galanya. Katakan amin. Salib itu di atas segala-galanya. Hanya dia, nggak ada yang lain. Jadi jangan lupa, setan takut. Bukan dengan tanda salib, tapi setan takut kalau mereka tahu kita mencintai salib itu dan hidup kita sudah siap untuk disalibkan. Jadi salib itu artinya penderitaan. Catat kalimat itu. Salib itu artinya penderitaan. Jadi jangan takut dengan penderitaan. Oke, 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Nah, ini ayat yang terakhir supaya kita tahu betapa indah. Maka itu kalau belum ada yang pernah nikmati salib, maaf ini jangan tersinggung. Maka orang itu adalah sahabatnya si kunyuk. Karena belum pisah dari mereka. Kesimpulannya ya, harus menjadi musuh. Kalau disebutkan Filipi 3:18 tadi, banyak orang Kristen murid Yesus menjadi seteru salib Yesus. Maka hari ini dengan tema ini, saudara dan saya harus menjadi musuhnya setan. Seterunya setan. Itu baru murid Yesus yang siap dan suka dengan salib. Saya ulangi, yang sudah siap untuk pikul salib kita masing-masing dan mencintai salib, maka kita itu pasti menjadi seterunya setan. Enggak apa-apa. Daripada jadi seterunya salib, lebih baik jadi seterunya setan. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan fisik badani, kita pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Wow, hebat sekali. Jadi inilah satu-satunya cara saudara dan saya berhenti berbuat dosa, yaitu mengalami penderitaan salib, karena salib itu membebaskan kita. Iya, ada yang komen dari Medan. Jarang orang Kristen mau mikul salib. Betul. Itu dia. Ya, Jeng, nikmatilah salib itu. Percaya bahwa Tuhan pasti memampukan. Oh, pasti. Kita nggak sendirian. TSI-nya, Filipus untuk 1 Petrus 4 ayat 1. TSI-nya. Jadi dia masih bisa tersinggung dan masih suka tersinggung, bertobat ya. Ya. Jadi, karena Kristus sudah menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Haleluya. Itulah salib. Itulah salib. Saya nggak tahu itu ada lagu him lama ya. Masih pakai bahasa Melayu. Salib bentar aku terus. Salib bentar aku terus. Gimana kelanjutannya? Aduh, Pak itu him ya. Masuk surga terang. Oh ya, masuk surga terang, rumah yang kekal. Salib bentar aku terus. Ya, itu lagu him agak ada di Kemenangan Iman, ada di Kidung Jemaat. Ya.
Jadi siap mencintai salib? Bukan tandanya lo ya. Enggak. Jadi jangan buat kayu salib sepanjang 1 meter, lalu kita gantung di leher. Jangan, nanti orang lari semua. Ayo kita buat setan menjadi setru kita. Ya, biar setan marah. Puji Tuhan. Ya, itu dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Ayu. Amin. Terima kasih Koden. Amin. Sama-sama. Saya mohon Koden untuk berdoa. Setelah itu kita akan Berdoa dulu ya. Baik, ayo kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih kalau hari ini, saat ini kami boleh belajar bagaimana salib itu harus ada di hidup kami. Terima kasih untuk saudara kami yang memilih tema yang luar biasa ini. Kenapa harus salib? Maka jawabannya, karena dengan salib itu, setan itu marah, setan itu kalah, dan kami semua jadi pemenang. Roh Kudus, selidiki hati kami. Kalau ada di antara kami, Papa temukan, kami masih jadi setru salib Yesus. Hari ini kami bertobat lewat tema ini. Maka sekarang kami balik. Biar setan jadi setru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus memampukan kami semua. Maka kami percaya kalau kami siap dengan salib itu. Enggak ada perceraian dalam pernikahan. Enggak ada pembunuhan dalam kehidupan. Enggak ada kejahatan. Terima kasih untuk salib yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami siap memikulnya. Bahkan dengan sukacita. Kami akan pikul salib sambil tersenyum. Kami pikul salib sambil tertawa. Karena itu kemuliaan dan keindahan. Sehingga kami menyatu dengan Tuhan Yesus. Sehingga antara Yesus dengan kami sudah enggak tahu lagi mana perbedaannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Paling kencang. Paling kencang. Yang dari Belanda. Memberkati. Thank Ya, you. sama-sama.